Bisa di sini selaku kepala dan aku stafnya. Jadi seperti yang mungkin tadi telah Elvin ceritakan, program pameran ini, rangkaian pameran ini merupakan presentasi hasil, tapi bukan presentasi akhir, kurasa, karena mungkin teman-teman di sini juga banyak yang akan meneruskan karyanya dalam bentuk lain dan dalam platform lain. Berjudul Dari Ruang Yang Antara. Dan ini adalah pameran hasil proses lokakarya teman-teman kemarin, bulan Juni lalu, akhir Juni, yang berjudul Merajut Metode Artistik ya, di antara pengarsipan dan komunitas. Ini dua judul yang panjang banget ya sebenarnya, dan aku juga akan bercerita bareng Teteh di sini. Aku mengundang Teteh untuk menjelaskan tentang lokakarya itu apa, kenapa kita membuat lokakarya itu, dan kenapa arsip. Kenapa Bandung, kenapa arsip? Kayak chronically online banget sih. Ya, aku ingin menanyakan kenapa kita berangkat dari arsip, dan kenapa IFAA membentuk pameran. Kenapa IFAA membentuk lokakarya dan kenapa IFAA membentuk pameran? Bukankah kita lembaga pengarsipan? Ya, mungkin itu dua pertanyaan yang pengen kita hadirkan di diskusi kali ini, karena mungkin aku juga mendapati sekitar 2 bulan belakangan ini banyak teman-teman yang kayak selenting aja ngomong ke teman-teman IFAA, aku baru tahu loh IFAA bikin pameran gitu, dan mungkin itu juga yang bisa membuat kita meraba ke arah mana sih kita lagi berjalan nih, bagaimana sih kita melihat arsip sekarang. Berat juga ya. Silakan Teteh. Belum latihan. Terima kasih Widya, terima kasih teman-teman sudah datang di sore hari ini. Sebenarnya kalau soal pameran IFA itu beberapa tahun yang lalu dengan program efemera juga ada beberapa program-program pameran yang artinya mungkin presentasi ya. Entah itu di sebuah ruang atau di sebuah ruang. Kita nggak akan bilang itu ruang itu adalah galeri. Ruang itu bisa tempat-tempat komunitas atau misalnya juga ada di beberapa galeri. Program ini hanya jadi salah satu dari banyak upaya kami untuk mendorong penggunaan atau pemanfaatan arsip. Salah satunya ya lewat lokakarya. Kemarin lokakaryanya itu diisi oleh Efek Sarsono, seorang seniman yang karyanya banyak menggunakan arsip personal atau mungkin arsip personal yang tapi juga memantul sama keadaan sosial politiknya. Lalu ada Asrida Elizabeth, seorang jurnalis yang biasa menulis soal isu-isu di seputar masyarakat adat dan perempuan adat. Dia tinggal dan bekerja di Jayapura di Papua. Lalu juga ada Dia Widya yang adalah seorang seniman dan pernah bekerja sebagai arsitek. Ketiganya mengampu lokakarya untuk bukan memperkenalkan sebenarnya lebih ke sharing soal praktek mereka, lalu bagaimana teman-teman peserta juga saling memantul gitu praktek-praktek yang dikerjakan oleh teman-teman dan juga oleh fasilitator. Kami menyebutnya fasilitator, tapi kami juga ingin berupaya untuk mendemokratisasi ruang karya itu sehingga tempat itu harusnya jadi ruang belajar bersama sebenarnya itu. Pertanyaannya Widya panjang, tapi mungkin nanti kita bisa diolah lagi karena tahun ini tuh IFAA berusia 29 tahun. Tentu saja kalau misalnya mau ngobrol soal upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh IFAA, kami sering berefleksi bahwa ada 2 periode di mana IFAA itu ada periode di mana kita menamainya, maksudnya ini secara internal kita menamainya, tapi mungkin ini bisa juga jadi salah satu upaya untuk membuka ruang diskusi ini. Pertama adalah upaya community based archive, yang kedua adalah socially engaged archive yang kemarin mungkin teman-teman
lebih mengenal itu lewat proyek-proyek efemera. Mungkin dari aku segitu dulu. Upaya ini tentu saja bukan upaya yang terakhir, tapi juga ini adalah upaya di mana kita bisa tidak meninggalkan kedua jejak tadi gitu, antara yang community based archive dengan yang socially engaged archive. Makanya tahun ini kami merefleksikan kerja-kerja para pendahulu kami, orang-orang yang telah bekerja di IFA, untuk tetap meneruskan. Yang nggak mungkin semuanya, pasti ada energi-energi baru di IFA juga. Banyak perubahan staff atau penambahan staff, jadi ini mungkin salah satu upaya kita untuk misalnya tetap berada di kedua upaya atau pendekatan tadi. Gitu dulu aja kali ya. Mau ditambahin? Tambahin ya. Ini kayak perkembangan dari program-program yang telah kita lakukan sebenarnya. Memang kita punya waktu itu punya periode benar-benar bikin pameran seni rupa ya. Pernah ada di ruang itu gitu, bikin benar-benar pameran seni rupa. Tapi kemudian setelah jadi IVA itu sebenarnya kita juga selalu melihat lagi kerja-kerja seniman, kerja-kerja penggiat seni yang lain gitu, yang tentu mereka ada irisan dengan arsip gitu. Banyak sekali sebenarnya. Dan ini sebenarnya program pameran ini nggak selalu membayangkan output sih sebenarnya, lebih ke prosesnya sebenarnya yang menarik nih. Makanya di lokakarya kami itu kan kita bertemu dengan seniman penggiat arsip gitu, yang kemudian itu tentu ini mematik, karena obrolan yang kita lalui ini kan tidak hanya membuat karya sebenarnya, tapi bagaimana dibalik membuat karya itu, bagaimana konsen dengan orang-orang yang terlibat di situ, penggunaan arsipnya sendiri dan sebagainya. Itu yang sebenarnya itu yang menurutku cukup menarik. Dan kalau ini salah satu output kami memang jadi karya artistik gitu, karya seni rupa yang hari ini. Dan menurutku itu juga ini jadi kayak pengalaman kita bersama gitu, melihat ternyata ada yang seniman atau pelaku seni yang benar-benar risetnya itu base-nya memanfaatkan arsip atau menggunakan dokumen ini tuh sangat kuat gitu. Dan itu jadi kayak landasan penting untuk karyanya tuh dibicarakan secara dalam gitu. Ya memang mungkin ada teman-teman yang bikin karya dapat dari mimpi atau apa gitu. Tapi ini salah satu metode aja sih yang menurutku ini juga perlu dipelajari gitu, supaya kebermanfaatan arsip-arsip yang ada di sekitar kita juga muncul terus. Dan yang pilihan-pilihan ini kan sebenarnya yang kalau kemarin ngobrol sama teman-teman, ada yang basicnya memang punya arsip, ada yang basicnya nggak hanya sih, tapi dia punya cerita saja gitu, punya cerita yang dia tidak dicatatkan gitu. Tapi ya fenomena kayak gitu yang sebenarnya kita temui hari ini gitu, bahwa definisi arsipnya itu luas gitu, tidak hanya di dalam catatan sendiri gitu. Nah nanti mesti dari teman-teman ini akan mendapatkan banyak cerita mereka yang mengalami dan membuat karya di sebelah situ.